زیرا که ایشان Hai Sobat, pada kesempatan kali ini kita menunda dulu pembahasan kelanjutan serial Alp Arslan. Sebab pada akhir Desember yang merupakan momentum hari Natal bagi umat Nasrani, maka Mimin akan membahas film yang erat kaitannya dengan hari Natal tersebut. Dan tentunya hari Natal berhubungan erat dengan salah satu tokoh yang disebut Yesus, atau dalam Islam kita mengenalnya sebagai Nabi Isa. Sebuah film jadul namun menarik untuk dibahas, berjudul Isa Al-Masih, yang akan menceritakan kisah Nabi Isa menurut versi Islam. Dan seperti biasanya, jika kalian suka, silahkan like dan subscribe saja. Yuk, kita masuk ke alur cerita Isa Al-Masih. Kota Yerusalem, 30 tahun setelah kelahiran Isa Al-Masih. Ketidaknyamanan menyelimuti kota itu karena penjajahan bangsa Romawi selama puluhan tahun. Bahkan, Kaisar Romawi menjadikan Yerusalem sebagai koloni pantai timur Laut Mediterania. Kala itu, Jenderal Pontius Pilatus akan tiba di Yerusalem. Bersamaan dengannya, terjadi pemberontakan oleh kelompok yang disebut pemberontakan Zilut, yang merupakan kelompok orang-orang Ibrani. Pontius Pilatus yang berhasil meredam pemberontakan segera melakukan hukuman salib kepada dua pemberontak. Namun, baru saja dua pemberontak tersebut berada di tengah perjalanan, terjadi kerusuhan yang lebih besar, dan akhirnya dua pemberontak itu berhasil melarikan diri. Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang nabi, yakni Isa Al-Masih, bersama 12 orang pengikut setianya yang disebut Hawariun. 12 pengikut Isa itu antara lain Yakub dan Yohanes, putra Zabdi, Petrus si nelayan, dan Andreas saudaranya, Yusuf Flavi atau yang kita kenal sebagai Barnabas yang berasal dari Siprus, lalu Filius dan Theodus, kemudian Mata atau Matius, penarik pajak Romawi, Yakub Kater dan Bartolomeus, Yohanes Daimali, serta yang terakhir adalah Yudas Iskariot. Ada juga seorang wanita bernama Maria Magdalena. Mereka semua senantiasa mengikuti ajaran Isa dan menemaninya kemanapun sang nabi pergi. Diperlihatkan juga Barnabas terus menulis semua hal terkait dengan keseharian serta ungkapan-ungkapan Nabi Isa. Suatu ketika Isa dan para Hawariun berjalan menuju kuil Sulaiman, seorang wanita menemuinya dan meminta Isa agar menyembuhkan saudarinya yang bisu dan tuli sejak lahir. Dan dengan mukjizatnya, Isa berhasil menyembuhkan penyakit saudari wanita tersebut. Sesampainya di kuil Sulaiman, Isa mengecam para pemuka agama Israel yang telah menyesatkan ajaran Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, serta mencelah para penulis teks suci tersebut yang telah mengubah isi syariat. Kemudian sebagai pelengkap dan demi meyakinkan orang-orang yang berada di kuil jika apa yang telah ia ungkapkan benar adanya, Isa lalu memperlihatkan mukjizat lainnya dengan menyembuhkan seorang wanita berbadan bengkok hingga tubuhnya tegak kembali. Kejadian ini membuat kaum Yahudi amat tercengang. Para pemuka agama Yahudi mulai melihat adanya ancaman kekuasaan terhadap mereka. Apalagi setelah mengetahui jika Isa memiliki mukjizat dan dianggap sebagai nabi. Ketika Isa dan lainnya berada di sebuah tempat, seorang pengikutnya meminta agar Isa mengeluarkan sebuah mukjizat yang merupakan makanan dari langit agar mereka semakin yakin akan keberadaan Nabi Isa sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Isa menyetujui permintaan pengikutnya tersebut, namun dengan pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya siapa yang mengingkari mukjizat tersebut, maka Allah akan menghukumnya dan memberi siksaan yang tak pernah dijatuhkan kepada siapapun. Akhirnya, mukjizat terjadi, makanan pun seketika berada di sekitar mereka, dan mereka menyantapnya dengan penuh syukur.
Namun, ada salah satu orang yang tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. Ia adalah Yudas. Yudas mengingkari mukjizat Musa dan pergi meninggalkan mereka. Ketika Isa berjalan menuju kota Nain, sekelompok orang bersama beberapa orang Romawi membawa serta berhala tak sengaja bertemu dengannya. Kelompok itu membawa mayit anak seorang janda yang akan dikebumikan. Namun, si janda itu refleks setelah melihat Nabi Isa. Ia meminta Isa untuk menghidupkan anaknya lagi. Isa yang tentu tak kuasa melihat tangis si janda, kemudian berkata jika anaknya hanya sedang tertidur, lalu ia melakukan mukjizat lagi. Alhasil, anak si janda hidup kembali. Dan dari sini, seorang rabi Yahudi menyatakan jika Isa adalah Tuhan. Dan ada juga yang berkata jika Isa adalah anak Tuhan. Berita itu menyebar dengan cepat di Yerusalem, hingga kelompok Zilut dan pendeta Yahudi geram kemudian melakukan huru-hara di kota tersebut dengan akan menyiksa siapa saja yang mengakui Isa sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan. Kerusuhan berlangsung selama 40 hari, dan makin brutalnya mereka hingga banyak nyawa yang melayang. Awalnya, pihak Romawi ingin membiarkan saja kerusuhan tersebut untuk menjatuhkan citra Nabi Isa yang baik. Namun, karena kondisi semakin memburuk, pada akhirnya Jenderal Pilates memanggil pendeta agung Yahudi, yakni Yusuf Kiyafa. Didapati kesepakatan jika mereka akan menemui langsung Nabi Isa untuk mendengarkan dari pernyataannya sendiri tentang siapa ia sebenarnya. Usai mengetahui jika Isa dan pengikutnya berada di sekitar bukit Yordania, mereka pun berbondong-bondong menuju ke lokasi tersebut. Setelah bertemu Isa, Yusuf Kiyafa bersujud untuk memancing ucapan Isa. Isa pun segera melarangnya. Ia menyatakan jika ia bukanlah Tuhan, apalagi anak Tuhan dan sebagainya. Amatlah berdosa bagi mereka yang menyatakan dirinya melebihi manusia yang lain. Isa juga menyatakan tentang informasi kehadiran Nabi, pembawa risalah yang terakhir, yang nantinya akan membenarkan klaim dirinya sebagai utusan Tuhan, serta tuduhan-tuduhan yang tidak rasional kepada dirinya. Usai dari situ, kerusuhan meredah, dan pihak Romawi mengirimkan draft aturan di Yerusalem, agar tidak ada lagi yang mengaku diri sebagai Tuhan ataupun para nabi. Di Kekaisaran Romawi, draft tersebut diperbincangkan hingga akhirnya semua anggota kekaisaran menyetujui draft tersebut. Suatu malam, Isa dan para Hawariun dijamu oleh pendeta Nikodemus di kediamannya secara diam-diam. Di sini Isa lalu menjelaskan semua tentang kesesatan para pemuka Yahudi yang menyelewengkan kitab Musa dan Daud. Nikodemus amat bersedih mendengar kata-kata Isa dan merasa semua ungkapannya benar. Namun tidak berselang lama, Maria Magdalena tiba dengan tangisannya yang semakin menjadi di hadapan Nabi Isa. Ia kemudian menjelaskan tentang saudaranya yang kini diambang kematian, mungkin saat ini telah wafat. Isa yang lagi-lagi tidak kuasa melihat kesedihan pengikutnya itu pun segera beranjak. Isa dan yang lainnya akhirnya sampai. Namun saudara Maria Magdalena telah wafat dan sudah dikebumikan selama 4 hari. Akan tetapi, Nabi Isa berkata kepada mereka jika saudaranya tidak wafat, namun hanya sedang dalam keadaan tertidur. Dengan mukjizat yang ia miliki, Nabi Isa kemudian mendekati kuburan itu dan menyuruh mayat tersebut untuk bangkit dari kematiannya. Dan ya, mukjizat itu kembali berfungsi dan saudara Maria hidup lagi. Nabi Isa kini berjalan di tengah kota dan mendapatkan sambutan meriah dari umat Yahudi di sana. Namun tidak dengan para pemuka agama Yahudi yang malah menyusun strategi untuk menjatuhkan Nabi Isa. Mereka menangkap seorang wanita dan dituduh sebagai pelaku zina. Untuk itu, Isa diminta memberikan pendapat, sebab menurut hukum Taurat, pelaku zina akan dihukum rajam. Namun Isa tidak serta-merta memberikan hukuman itu. Ia malah membuat lagi sebuah mukjizat
dengan membuat sebuah cermin di tanah. Lalu orang-orang yang mengaku benar dapat membuktikan kebenarannya di cermin itu. Jika mereka benar, maka wajah mereka akan nampak di cermin. Dan amat mengejutkan, rupanya para saksi tidak melihat sama sekali wajahnya di cermin, yang menandakan jika mereka hanya berbohong. Wanita itu pun selamat dari hukuman yang memang tidak layak ia dapatkan. Pemuka Yahudi suatu ketika sedang resah karena Lauzar terus menceritakan mukjizat Nabi Isa di tengah kota. Untuk itu, mereka berencana membunuh Lauzar, namun bukan dari kalangan mereka, melainkan memanggil seseorang yang ahli, yang sangat hebat dalam hal tersebut. Seorang itu bernama Saul, dan Saul pun diminta untuk membunuh Lauzar. Tanpa banyak keraguan, ia menemui Lauzar di malam hari, lalu Lauzar. pada hari Paskah, Nabi Isa dan para Hawariun mengunjungi lagi kuil Sulaiman. Seperti biasanya, ia mendapati para pemuka Yahudi yang terus menyudutkannya dengan pertanyaan-pertanyaan keraguan. Perdebatan berlangsung cukup sengit hingga diakhiri dengan satu pertanyaan pemuka Yahudi tentang Nabi akhir zaman. Dari manakah Nabi itu akan lahir melalui keturunan Ibrahim? Dari Nabi Ishak alaihissalam leluhur mereka, atau berasal dari keturunan Ismail yang merupakan keturunan orang-orang Arab. Dengan gamblang, Isa menyebut jika Nabi akhir zaman berasal dari keturunan Ismail, yaitu bernama Ahmad. Pernyataan ini membuat suasana menjadi chaos, sebab para pemuka Yahudi meyakini jika Nabi terakhir dari keturunan Ishak. Padahal Nabi terakhir umat Yahudi itu tidak lain adalah Nabi Isa itu sendiri. من فرستاده پروردگار آنگونه که نمیتوانم از گفتن سخن احمد. Batu-batu dari orang-orang mulai melayang, namun mereka tidak menyadari jika Nabi Isa telah keluar dari kerumunan. Kesabaran Yusuf Kiyafa mencapai puncaknya. Ia menemui Jenderal Pontius Pilatus agar mau mengatur siasat penangkapan Nabi Isa. Awalnya Pilatus menolak sebab prioritas mereka di Yerusalem tidak lain hanya untuk menegakkan kebijakan dan tidak ada hubungannya dengan kondisi krisis pemuka agama Yahudi yang takut akan kehilangan otoritas mereka. Namun, Kiyafa menjanjikan imbalan sebanyak keuntungan Pilatus selama 10 tahun. Ia telah menyiapkan emasnya yang banyak di perbendaharaan kuil. Mendengar ungkapan Kiyafa, Pilatus pun menyetujui itu dan akan segera menangkap Nabi Isa. آنجا که داوود فرمود ژنرال پیلاتس چاره‌ای جز تمکین نیافت و تمامی آنچه را Isa pun mengumumkan kepada para Hawariun tentang bakal kepergiannya, meninggalkan mereka, dan suatu saat nanti Nabi akhir zaman akan membenarkan semua ucapannya, sekaligus menyangkal para pendusta yang mengingkarinya. Lalu, di sini terjadilah momen yang amat terkenal, yang disebut perjamuan terakhir di malam Paskah. Isa dan para Hawariun makan malam bersama untuk yang terakhir kalinya. Dalam perjamuan itu, nampak Yudas kembali mengingkari Nabi Isa dan pergi meninggalkan perjamuan. Kisah selanjutnya terbagi dalam dua versi yang menceritakan tentang penyaliban Nabi Isa. Pertama adalah kelanjutan kisah dari versi 4 Injil. Pada malam itu, Yudas yang berkhianat memberitahu lokasi Nabi Isa, hingga mereka dikejutkan dengan kedatangan prajurit Romawi. Isa kemudian dibawa ke istana untuk dihakimi. Dalam percakapannya dengan Jenderal Pilatus, Isa sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan pasrah dengan semua yang akan terjadi kepadanya. Isa pun mendapatkan siksaan yang keji dari prajurit Romawi, digiring sembari mengangkat salib di pundaknya, dan berakhir dengan kematian di atas kayu salib di Bukit Golgota. Sedang versi lain, menurut Islam dan Injil Barnabas. Di tengah malam, Isa berdoa kepada Sang Pencipta untuk keselamatannya, dan doa itu dijawab melalui malaikat Jibril, yang menyatakan jika Isa tidak akan terbunuh, melainkan ia akan diangkat ke langit dan akan berada di sisi Sang Maha Kuasa.
Isa pun pergi ke langit ketika para Hawariyun sedang tertidur. لبيك يا جبرائيل. Kemudian Yudas yang berada di tempat itu juga seketika diubah wajahnya serta tutur katanya menyerupai Nabi Isa. Ketika prajurit Romawi tiba, yang mereka dapati bukanlah Nabi Isa yang asli, melainkan Yudas Askeriot yang diserupakan. Yudas terus menyangkal jika ia bukan Isa, namun semua pemuka Yahudi mengetahui jika ia adalah Isa. Seperti yang akhirnya terjadi, Yudas kini menjadi Isa, mendapatkan siksaan berat dan hukuman sah dari jenderal Romawi. و نیز به این سبب که گفتند Sebelum kematiannya di kayu salib, Yudas berkata, "Tuhan, mengapa engkau meninggalkanku?" Dan Yudas pun tewas tergantung di kayu salib, sedang Isa kini berada di langit, menanti akan turunnya ia kembali pada akhir zaman. Dan film pun selesai. Nah, berakhir sudah film Isa Al-Masih ini. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apa cukup menarik? Beritahu kami di dalam kolom komentar. Jikalau ada kesalahan dari kami, teman-teman juga dapat memberi saran dan masukannya di dalam kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Mimin akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. داناست قرآن کریم